Mestinya kita ketemu tatap muka ya. Di tahun lalu kita ketemu pada tahun 2022. Kondisi pandemi seperti ini tidak bisa. Tetapi itu bukan halangan agar kita bisa berkreasi. Dibuktikan dengan anak-anak ini hari ini bisa melakukan sebuah aktivitas yang sangat-sangat penting dari sains. Oleh karenanya, saya berharap adik-adik yang mengikuti kegiatan ini dan apalagi yang sudah sampai di babak final ini terus melakukan peningkatan kualitas dalam hal karya ilmiah dan karya tulis ilmiah. Dan juga saya berharap nanti adik-adik ini saya dengan tangan terbuka menerima jika ingin melanjutkan kuliah di PIPA atau secara umumnya di FMIPA UM, karena kita tahu kalau kita UM ini the only one dan FMIPA itu adalah the best di Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aldiansyah, biasa dikenal Fahri. Saya selaku sebagai ketua tim dari SMP. Kalau jangka panjangnya sendiri ada risiko atau tidak dalam penggunaannya, Mas Fahri? Untuk sejauh ini masih belum ada hal-hal yang berbahaya dalam penelitian sterilisasi ini. Jadi kita itu mensterilisasi benda dengan variabel waktu 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Yes, tadi kan UVC-nya dibuat sendiri ya? Itu cara membuatnya gimana ya? Kalau beli berarti bagaimana saudara bisa yakin bahwa lampu tadi itu adalah memang UVC, bukan UVA, bukan UVB? Kalau dari penelitian kami saat ini, kami ujikan dulu, ini benar-benar panas atau tidak. Panas. Jadi, selaku ketua tim dari SMP Hairunnas Tuban. Di sini kami mengambil ide yakni manfaatan bayi sebagai menunjukkan bahwa setiap minggu lele dan kangkung tersebut selalu bertumbuh, benar kan? Nah, ada sampel kontrolnya enggak? Sehingga menggunakan probiotik. Di dalam probiotik terdapat E4. E4 gunanya untuk menambah nafsu makan ikan sehingga ikan yakin bahwa perlakuan Anda tersebut yang membuat pertumbuhan lelenya besar atau bagus seperti itu. Dan itu semestinya harus dicantumkan juga di. Nama saya Ega Maulana Fadilah. Saya selaku ketua tim Turf and Animals dari SMP Nuris Jember. Manfaat bagi ketiga pengguna ini tuh apa, itu belum ada. Bisa coba Manfaat penelitian kami untuk guru adalah supaya bisa mengedukasi anak SD untuk lebih tertarik memahami tentang hutan mangrove. Dan perkenalkan kami siswa MTSN 1 Kota Malang. Saya Ian Pratargian Wiramukti dan saya Pasha Labi Sanalhak. Kami dari tim Kirmat Sanewa MTSN 1 Kota Malang. Kami mengangkat judul tentang modifikasi voltage multiplier untuk meningkatkan hasil energi listrik pada energy harvesting device sebagai upaya mendukung program energi mikro terbarukan. Modifikasinya tadi berupa? Modifikasinya berupa sebuah rangkaian voltage multiplier. Voltage multiplier. Proyeksinya dari model ini harapannya bagaimana? Ya, baik. Jadi dari adanya voltage multiplier ini diharapkan nanti tegangan output yang dihasilkan oleh energy harvesting device itu bisa dilipat gandakan. Yang saya hormati, kami dari tim The Planeters MTSN 7 Malang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Khazin Abdul Aswar. Penelitian yang telah kita lakukan, kami beri judul Rancangan Alat Pengurai Asap Rokok Sederhana dengan prinsip MT2 akan mengirimkan data ke Arduino dan menguraikannya sebagai beberapa perintah, yaitu menyalakan buzzer, menyalakan kipas besar, menyalakan 24 jam sekali. 24 jam sekali. Mengapa kok 24 jam sekali? Karena itu bisa melihat tingkat kekembuhan yang telah dihasilkan dari polutan dari karbon monoksida. Kami dari tim Excellent Team akan memperkenalkan diri. Saya selaku ketua yang bernama
dan Berkesati Saputra. Kami membuat alat yang berjudul Smart SV5. Smart SV5 merupakan kependekan dari Smartphone Shower Plan SMP Negeri 5 Bojonegoro. Sementara kerannya sendiri itu kan sudah terhubung dengan rangkaian dari otomasi siram tanamannya tadi itu. Nah, kalau saya putar secara manual, ada nggak yang beresiko rusak nggak itu sistemnya? Kalau alat ini tuh masih menggunakan aplikasi. Harus dipertimbangkan juga alternatif lain ya, ketika suatu keadaan tidak terpenuhi, maka kalau sudah terbiasa bikin aplikasi kan akan ada yang namanya jalur yang lain, flow yang lain. Kami dari N1 dengan nama tim Indika dengan judul optimalisasi cangkang bekicot dengan penambahan limbah kulit pisang menjadi biodegradable plastik sebagai pembungkus makanan. Menggunakan cangkang dari siput. Kenapa menggunakan cangkangnya, tidak menggunakan siputnya? Karena di dalam cangkang bekicot mengandung kitosan. Kitosan adalah polimer alami yang bersifat biodegradable dan tidak beracun, sehingga plastik itu nanti bisa dimakan. Cara membuat kitosannya bagaimana? Mempersiapkan adonan bahan, pencucian, pengeringan, penghalusan, pencampuran NaOH dan cangkang bekicot, pemanasan. Membersihkan cangkang bekicotnya saja. Berarti sudah bebas dari NaOH dan HCl-nya tadi? Iya. Iya. Dan yang kita ambil kitosannya saja. Kami dari MTS Negeri 2 Sukoharjo, saya Fatihah Solehatun Hafianida dan teman saya. Nama saya Flora Lintang Nagita. Kami telah menghadirkan inovasi baru yaitu rekayasa atau ATM botol. Bisa botol dimasukkan kemudian keluar uang. Nah, jika yang dimasukkan itu bukan botol, gimana? Sensor kami hanya mendeteksi botol. Jadi sampah lain yang dimasukkan tidak bisa. Sensor tersebut bekerjanya gimana? Jadi apa yang dideteksi? Bahannya kah? Plastik misalnya ya. Kalau ada bahan lain selain maksudnya bahan yang sama plastik tetapi dia bukan botol, gimana? Bisa nggak? Oh, jadi di alat kami itu ada limit switch yang apabila ketekan oleh botol itu nanti dan sensor ultrasonik bakal mendeteksi botol, terus uangnya akan keluar. Saya Hania Salma Nur, selaku Ketua Tim News dari SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro dan juga rekan saya. Kresek ya, plastik ya, kresek ya bahasa Jawanya. Itu yang seperti apa sih yang dipilih dari Tim News ini untuk dikreasikan, digambar-gambar, terus ada spek tertentu nggak dari kresek yang sesuai dengan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi semua jenis kresek bisa digunakan untuk membuat toples kue ini. Boleh dari motif ataupun yang polos, juga warna ini ataupun warna itu. Tetapi semakin tebal kresek yang digunakan, maka akan semakin kuat toples kue yang dihasilkan. Sudah pernah diujikah ketahanannya bisa membawa berapa bebannya, kemudian awet berapa lama? Kan kadang-kadang kalau kresek atau plastik itu kan cepat bolong-bolong kayak gitu ya. Untuk kapasitas dan daya tahan dari toples kue ini diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Hal ini juga sudah kami cantumkan pada saran penelitian. Pemenang Best Video adalah tim Excellent dari SMPN 5 Bojonegoro dengan perolehan like 2,9. Selamat kepada tim Janah dari MTSN 2 Sukoharjo dengan skor 583,52. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat kepada Timus dari SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro dengan perolehan nilai 587,58. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat kepada tim Kirmat Sanewa dari MTSN 1 Kota Malang dengan perolehan nilai 631,75. Beri aplaus yang meriah. Dengan baik dari awal sampai akhir, dan semoga di tahun yang akan datang acara akan menjadi lebih baik dari segi sistematika maupun mekanismenya. Dan untuk para peserta
kami ucapkan selamat karena telah mencapai babak final. Kami harapkan semoga pencapaian yang saat ini belum puas untuk masing-masing peserta, sehingga nantinya peserta masih menggali kemampuan yang dimiliki. Tetap semangat dan jangan putus asa. Jangan patah semangat, bisa untuk baik. Adik-adik ini sudah mengalahkan banyak orang ya. Tapi yang terpenting bukan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor apa, tapi ini menjadi langkah awal bagi teman-teman dalam mencintai sains, mencintai dalam menulis karya ilmiah dan juga berkarya lebih lanjut lagi. Jadi jangan berhenti sampai di sini saja, tidak perlu kecewa ya. Semua ini kalian telah mampu untuk menuangkan ide-ide yang cemerlang bagi para saintis muda ini untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi yang kita harapkan adalah problem solver, sehingga jangan patah semangat yang bagi yang lain agar tetap terus mengembangkan kreativitasnya, inovasinya dalam menciptakan berbagai gagasan atau mungkin juga produk yang solutif bagi kita semua nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh KTI 2020. Salurkan karyamu. Salurkan karyamu. Realisasi.